adik-adik, berjumpa dengan saya di channel Rumah Cerdas Online. Hari ini saya akan menjelaskan mata pelajaran matematika kelas 7 SMP atau MTS bab 1 materi bilangan bagian kedua. Nah adik-adik, untuk materi bilangan bagian kedua yang pertama yaitu tentang mengenal pecahan. Jadi mengenal pecahan ini dimulai dari penulisan pecahan ya. Nah, seperti ini nih adik-adik. A per B. A ini disebut dengan pembilang. B disebut dengan penyebut. Contoh nih ya. Nah, di sini ada bintang, ada yang berwarna kuning lalu ada yang berwarna merah. Yang berwarna kuning berjumlah 3 buah. Yang berwarna merah berjumlah 3 buah. Bentuk pecahan bintang berwarna kuning adalah, maka seperti ini adik-adik, yaitu 3 per 6. 3 ini kan pembilangnya ya, sama dengan jumlah yang ditanyakan. Yang ditanyakan di sini kan bintang berwarna kuningnya. Lalu di sini bintang berwarna kuning kan ada sebanyak 3 buah, maka pembilangnya yaitu 3. Lalu untuk penyebut sama dengan jumlah keseluruhan. Nah, di sini kan bintangnya totalnya itu kan ada 6 buah nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka jawaban dari ini bentuk pecahan bintang berwarna kuning adalah 3 per 6. Gimana? Mudah kan ya? Lanjut. Yaitu tentang menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan adalah merubah bentuk pecahan ke bentuk paling sederhana dengan membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Contoh nih, 3 per 6. Berarti mengikuti instruksi ini ya, membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Nah, untuk pecahan 3 per 6 kira-kira sama-sama dibagi dengan berapa adik-adik? Iya benar, sama-sama dibagi dengan 3 ya. 3 bagi 3, 6 bagi 3. Hasilnya yaitu 1 per 3. Gimana adik-adik? Mudah kan? Lanjut. Yaitu tentang pecahan senilai. Pecahan senilai dapat dihasilkan dari mengalihkan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Nah, diingat-ingat nih, kalau menyederhanakan yaitu membagi dengan angka yang sama. Sedangkan untuk pecahan senilai dikalikan dengan angka yang sama. Paham? Contoh nih ya. 1 per 3 ini senilai dengan 3 per 6. Didapat dari pembilang dan penyebutnya sama-sama dikalikan dengan 2 adik-adik. Gimana? Mudah kan ya? Materi yang kedua yaitu tentang bentuk pecahan. Nah, bentuk pecahan ini yang pertama yaitu pecahan campuran. Langkah mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Pertama, yaitu pembilang sama dengan bilangan bulat dikalikan penyebut ditambah pembilang. Kedua, penyebut sama dengan penyebut pada pecahan. Contohnya nih, bentuk pecahan biasa dari 4/2 per 3 adalah, maka langkah pengerjaannya mengikuti ini ya. Berarti untuk mencari pembilang sama dengan bilangan bulatnya kan 4. Dikalikan penyebutnya kan 3, ditambah pembilang. Nah, pembilangnya di sini kan 2. 4 dikalikan 3, 12, ditambah 2 sama dengan 14. Lalu penyebut pada pecahan. Di sini pecahannya penyebutnya yaitu 3 kan? Berarti di sini juga 3. Tetap adik-adik, tidak berubah. Jadi, bentuk pecahan biasa dari 4/2 per 3 adalah 14 per 3. Mudah kan? Lanjut nih, pecahan desimal. Langkah mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Pertama, pembilang sama dengan bilangan pada desimal tanpa koma. Kedua, penyebut diubah menjadi 10, 100, dan seterusnya. Contoh, pecahan biasa dari 2,25 adalah, nah kalian tetap langkah-langkahnya seperti ini adik-adik. Berarti untuk pembilang, bilangan pada desimal tanpa koma. Jadi bilangan ini nih tanpa koma.
dan penyebutnya dirubah menjadi 10, 100, dan seterusnya. Jadi untuk soal ini, penyebutnya yaitu 225, komanya ini dihilangkan adik-adik, dan penyebutnya per 100. Ini kenapa per 100? Karena coba kalian perhatikan, di soal ini di belakang koma kan ada 2 angka nih. Karena ada 2 angka berarti menjadi per 100. Misal nih ya, ada soal lain, ada di belakang koma itu ada 1 angka, maka itu nanti menjadi per 10. Paham adik-adik? Nah, untuk soal nih ya, kan di sini udah 225 per 100. Ini masih bisa disederhanakan adik-adik. Kira-kira dibagi berapa? Iya benar, dibagi 25 ya. Hasilnya yaitu 9 per 4. Jadi, bentuk pecahan biasa dari 2,25 adalah 9 per 4. Mudah kan adik-adik? Selanjutnya yaitu bentuk pecahan yang ketiga adalah persen. Langkah mengubah persen ke pecahan biasa. Pertama, pembilang sama dengan bilangan pada soal tanpa lambang persen. Kedua, penyebut sama dengan 100. Contoh nih, pecahan biasa dari 40% adalah, tetap adik-adik mengikuti langkah ya. Maka untuk pembilang adalah bilangan pada soal tanpa lambang persen. Jadi nanti ini nih lambangnya dihilangkan. Seperti ini adik-adik, sedangkan penyebutnya 100 ya. Nah, di sini 40 ya tetap sesuai soal, lalu di sini lambangnya tinggal dihilangkan adik-adik. Dan penyebutnya langsung saja ditulis 100. Mudah kan ya? Lalu kalian sederhanakan, ini kan masih bisa nih disederhanakan. Ya udah sederhanakan aja adik-adik. Dibagi berapa kira-kira? Ya benar, dibagi 20 ya. Hasilnya yaitu 2 per 25. Jadi, bentuk pecahan biasa dari 40% adalah 2 per 25. Paham? Lanjut, yang terakhir ini ya, yaitu tentang per mil. Langkah mengubah per mil ke pecahan biasa. Pertama, pembilang sama dengan bilangan pada soal tanpa lambang per mil. Kedua, penyebut sama dengan 1000. Jadi ini mirip-mirip ya langkahnya seperti persen. Contoh nih, pecahan biasa dari 10 per mil adalah, maka tetap adik-adik langkahnya mengikuti ini ya. Untuk pembilang berarti bilangan pada soal tanpa lambang per mil. Jadi ini dihilangkan. Dan penyebutnya yaitu 1000. Seperti ini nih. Nah, hilangkan ya lambangnya ya. Sedangkan ini penyebutnya yaitu 1000. Nah, ini adik-adik masih bisa disederhanakan, yaitu sama-sama dibagi 10. Hasilnya adalah 1 per 100. Jadi, bentuk pecahan biasa dari 10 per mil adalah 1 per 100. Mudah kan adik-adik? Materi yang ketiga yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Penjumlahan dan pengurangan pecahan. Langkah pengerjaannya. Pertama, samakan penyebut. Kedua, kalikan penyebut dan pembilang dengan angka yang sama. Ketiga, jumlahkan atau kurangi pembilang. Contoh nih ya. Hasil hitung dari 300 per mil ditambah 0,6 dikurangi 1 per 2 adalah, adik-adik langkahnya tetap mengikuti ini ya pengerjaannya. Di sini karena masih ada per mil dan desimal, kalian rubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa agar bisa dikerjakan adik-adik. Maka seperti ini nih, 300 per 1000 ditambah 6 per 10 dikurangi 1 per 2. Nah, di sini 300 per 1000, ini kan masih bisa disederhanakan ya, sama-sama dibagi 100 akan menjadi 3 per 10. Diingat-ingat ya, kalau disederhanakan dibagi 100, sama-sama dibagi 100, hasilnya yaitu 3 per 10. Di sini kan nanti 10 nih penyebutnya, terus di sini 10. Nah, berarti kan langkah pertamanya di sini samakan penyebut. 2 ini kan bisa dirubah menjadi 10, yaitu dikalikan berapa kira-kira? Ya benar, dikalikan 5 kan ya? 2 dikalikan 5, 10, 1 dikalikan 5, 10. Maka hasilnya seperti ini nih. Nah,
Ini nih adik-adik, sudah disederhanakan maka hasilnya menjadi seperti ini nih. Lalu di sini kan sudah dikalikan ya, berarti hasilnya menjadi seperti ini. Karena di sini sudah sama penyebutnya, maka tinggal dijumlahkan dan dikurangi. 3 ditambah 6 dikurangi 5, hasilnya yaitu 4/10. Nah, 4/10 ini bisa kan ya dirubah menjadi bentuk desimal, berapa kira-kira? Ya, benar, 0,4. Lalu jika ini dirubah, 4/10 ini dirubah menjadi persen, berapa adik-adik? Benar sekali, 40%. Gimana, mudah kan materi ini? Materi yang keempat yaitu tentang perkalian dan pembagian pecahan. Nah, perkalian pecahan mengalihkan antara pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Pembagian pecahan membalik pecahan pembagi, pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Rubah tanda pembagian menjadi perkalian. Contohnya nih ya, hasil hitung dari 20% dibagi 100 per mil dikalikan 0,3 adalah, nah begini adik-adik pengerjaannya. Di sini kan masih ada bentuk persen ya, lalu ada per mil dan desimal. Kalian rubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Maka seperti ini nih, 20 per 100, 100 per 1000, dan 3 per 10. Nah, di sini kalian bisa disederhanakan adik-adik. Ini 20 per 100 sama-sama dibagi berapa? Iya benar, 10 ya. Lalu yang ini sama-sama dibagi dengan 100. Dan di sini kan pembagian nih, maka nanti tandanya berubah menjadi perkalian. Lalu penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut. Hasilnya yaitu, nah seperti ini nih kalau sudah disederhanakan menjadi 2 per 10. Lalu ini kalau disederhanakan menjadi 1 per 10 kan ya. Lalu karena ini pembagian maka nanti dibalik. Tadi kan penyebutnya 10 maka menjadi pembilang. Lalu yang di sini kan pembilangnya 1 menjadi penyebut. Begitu adik-adik. Lalu ini kan perkalian nih ya, berarti tinggal kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebutnya. Hasilnya berapa kira-kira? Ya benar, 60 per 100. Nah adik-adik, kalau 60 per 100 ini bisa tidak dirubah menjadi persen? Berapa kira-kira? Ya benar, 60% ya. Dan kalau ini dirubah menjadi per mil, berapa adik-adik? Benar sekali, 600 per mil. Kalau dirubah ke desimal, berapa? Ya benar, 0,6 ya. Gimana adik-adik? Mudah kan ya? Materi pecahan yang kelima yaitu tentang operasi hitung pecahan. Nah, operasi hitung pecahan. Seperti ini nih adik-adik, awal-awalnya ya maksudnya langkah pengerjaannya. Di sini kan ada tabel nih, ada tanda kurung, perkalian atau pembagian, penjumlahan atau pengurangan, lalu ada tanda panah. Maksudnya di sini urutan pengerjaan yang lebih diutamakan. Jadi kalau ada tanda kurung, maka kerjakan tanda kurung dulu, setelah itu baru perkalian atau pembagiannya. Dan yang terakhir penjumlahan atau pengurangannya adik-adik. Nih, jika dalam soal terdapat penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan tanda kurung, maka kerjakan tanda kurung terlebih dahulu. Setelah itu perkalian atau pembagian dan diakhiri pengerjaan penjumlahan atau pengurangan. Contoh nih, hasil hitung dari 0,2 dikalikan dalam kurung 1/2 per 3 dikurangi 1 per 3 tutup kurung dibagi 25% adalah, maka yang dikerjakan pertama kali yaitu ini nih adik-adik, yang tanda kurung ya. Seperti ini berarti. Nah, di sini kan masih bentuk pecahan campuran, dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 5 per 3 dikurangi 1 per 3. Di sini kan penyebutnya sama nih ya, berarti nanti tinggal dikurangi. Dan di sini kan bentuk desimal, dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 2 per 10. Di sini bentuk persen dirubah menjadi 25 per 100. Dikurangi dulu berarti ini ya, yang ditanda dalam kurung dulu yang dikerjakan. Maka 5 dikurangi 1 per 3 yaitu hasilnya 2 per 10 dikalikan 4 per 3 dibagi 25 per 100. Nah, ini nih, ini kan pecahan pembagi ya.
Berarti dibalik dulu, lalu tandanya nanti dirubah menjadi perkalian. Maka seperti ini. Nih, yang bawah jadi ada di atas, yang atas jadi ada di bawah. Dikalikan aja ini adik-adik. Hasilnya yaitu menjadi 800 per 750. Lalu disederhanakan, yaitu sama-sama dibagi 50. Hasilnya 16 per 15. Gimana adik-adik? Sangat mudah kan ya? Nah, yang terakhir yaitu soal latihan. Di sini adik-adik ada soal nih. Kalian kerjakan ya. Jawabannya ditulis di kolom komentar. Lalu, kalian bisa follow Instagram di bawah. Di situ ada banyak soal-soal tentang materi ini beserta jawaban dan nilainya. Jadi, kalian bisa mengkoreksi salahnya kalian itu di mana. Untuk penguploadan materi, tunggu saja ya adik-adik. Dan cukup sampai di sini dulu ya pelajaran hari ini. Semoga kalian paham dengan apa yang telah dijelaskan. Sampai jumpa.